السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Wal asiru. Watasi'u utawi nomor 9 iku ayyukol lila agar menyedikitkan sapa muta'alim naumahu ing turune muta'alim, tidurnya muta'alim, malam yalhaqhu selaginya tidak ketemu ing muta'alim, selaginya tidak ketemu ing muta'alim opo dororun bahaya, opo dororun bahaya fi badanihi ing dalem badane muta'alim wadinihi lan atine muta'alim, hatinya muta'alim itu orang yang belajar. Ini apa ya, syarat bagi orang yang belajar, kayak sampai itu santri. Makanya santri itu udah sama dengan yang bukan santri ya. Santri kok sama. Nah ini kalau bisa jangan banyak tidur. Orang yang cari ilmu kok banyak tidur, wah lambat itu ilmunya. Ya dong, nggak begitu cerdas orang itu banyak tidur itu. Saya punya teman itu tidurnya tuh betah, sering tidur, tapi kok cerdas. Umpama dia tidak banyak tidur tambah begitu. Saya punya murid, hampir seluruh keluarganya, saudara-saudaranya ngantukan, turuan. Jadi kalau ngaji dia mesti tidur. Tapi kok cerdas, nilainya itu bagus-bagus kalau di sekolahan itu. Kalau ngaji itu masih tidur. Nah itu, tapi kok cerdas. Nah itu umpama tidak tidur, nah itu maksudnya jarang tidur, ya cerdas. Jadi orang itu tidur itu membuat orang itu bodoh. Makanya orang itu kalau apa ya, ingatannya itu lemah, terus kecerdasannya itu kayaknya lemah, maka coba lewat sering terjaga, jangan banyak tidur, kurangi tidurnya. Justru kalau tidurnya itu dikurangi, justru malah itu tidak saya sebutkan pondoknya. Itu ada pondok itu tidak tahu, sampai saya itu sering itu ngomong, loh sampai itu kalau malam hari itu tidurnya sampai jam berapa sih? Kok sekolah itu ya semuanya tidur? Gitu. Sehingga tadi itu saya itu ngajar itu saya biarkan mau, pokoknya saya itu ngajar. Jadi semuanya ya tidur. Dibiarkan tidur, dibangunkan aja tidur, apalagi dibiarkan. Nah itu ya kadang jam 11 baru tidur. Ya akhirnya ya begitu. Tapi sampai itu cengeng. Saya bilang gitu, saya apa ya, saya remehkan gitu loh. Saya dulu itu di pondok rata-rata tidur itu jam 12. Lah itu apa, subuh atau jam 3 sudah bangun, dan biasa setelah salat subuh ngaji itu pun udah ngantuk. Terus paginya jam itu setengah 8 itu di sekolah ya juga nggak ngantuk. Caranya gimana kok nggak ngantuk? Ya tidak tidur, itu baru udah ngantuk. Jadi kalau bisa, nah ini syarat dari santri, kurangi tidurnya, ya. Kecuali kalau umpama tidurnya itu berkurang membuat badan itu tidak sehat, ya jangan. Kan kadang ada orang itu kalau tidurnya terlalu malam atau tidurnya itu sedikit sakit, maka ya normal sajalah.
seperti kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau bisa 24 jam itu dibagi menjadi 3 waktu. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk terjaga tidak tidur, terus 8 jam untuk apa? Beribadah. Pokoknya tidurnya itu tidak boleh melebihi 8 jam. Itu kalau di Arab, gitu. Di Indonesia jangan disamakan dengan Arab. Karena apa? Karena di Arab itu batas minimal itu sudah berat itu. Nah di Indonesia kalau bisa 7 jam. Ya, sampai hitung aja, jangan melebihi 7 jam. Jadi 7 jam itu tidur yang paling banyak. Lah orang-orang dulu yang hebat-hebat yang sudah cerdas itu tidurnya sebentar. Lah bagaimana supaya di malam harinya itu bisa bangun sholat tahajud dan paginya itu tidak sampai ngantuk? Itu ada cara. Namanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu namanya tidur qailula. Tidur sebentar. Saya sejak dulu sampai sekarang, kalau siang hari saya wajib hukumnya fardu ain tidur. Fardu ain tidur walaupun hanya 10 menit. Dan itu bisa saya. Tidurnya gimana kalau hanya sebentar? Saya dengan duduk begini. Kenapa? Yang dinamakan tidur, pikiran, badan istirahat. Itu namanya tidur. Badannya istirahat, pikirannya ruwet, ya nggak bisa tidur. Bahkan bisa dikatakan tidur itu kalau sholat. Makanya saya punya pemahaman, orang istirahat itu ada 2. Istirahat yang sehat itu ada 2. 1 tidur, dan tidurnya itu harus tidur miring seperti Rasulullah. Atau bukan tidur dengan duduk, apalagi tengkurap. Tidak. Jadi tidurnya seperti orang meninggal, miring. Jadi tangan kanannya ini dibuat untuk bantal. Itu tidur sunnah, tidur menurut Rasulullah. Makanya sunnah Rasulullah wajib hukumnya adalah ngimut jenggot, gitu katanya gitu. Sunnahnya Rasulullah itu banyak, harus pakai jubah. Tidak hanya itu, tidur saja sunnah. Nomor 2 adalah apa? Istirahat itu sholat. Jadi orang sholat itu istirahat. Umpama saya tidak usah tidur, sholat saja, saya ganti untuk siang harinya. Umpama untuk sholat, tapi sholat yang khusyuk. Karena apa? Karena pikiran, badan itu punya hak. Badan haknya adalah istirahat, istirahat. Pikiran itu istirahatnya adalah berhenti untuk berpikir. Betul? Pokoknya dinolkan gitu loh. Dinolkan. Berapa? Ya minimal 10 menit. Itulah cara yang insya Allah bagus itu. Dan otak ini menjadi cerdas. Betul, sampai coba itu. Bapak sampai tidur jam berapa biasanya? Jam 9 ya? Oh, oke. Jam 10. Jadi sampean tidur umpama jam 10. Berarti berapa? 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam cukup. Atau mungkin jam 4 bangun, berarti nggak sholat tahajud. Berarti subuh. Terus nanti di siang hari itu tidur 1 jam. Berarti berapa jam? Loh. Berarti untuk 8 jam itu udah cocok. Yang cocok kalau di Indonesia itu 7 jam. Itu sudah menurut saya itu terlalu banyak. Karena apa? Normalnya begini ya, jam 10 tidur, 11. Jadi kalau dihitung dengan bagus loh ini. 11, 12, 1, 2, 3 usahakan bangun. Berarti berapa jam? Cukup 5 jam. Terus nanti kalau siang hari itu 1 jam saja. Berarti berapa jam? 6 jam cukup sehat itu. Apalagi kayak sampai itu menghafalkan, kurangi tidur, banyak tidurnya. Ya kacang juga, ya cerdas.
tapi jadi kiai ya kiai apa itu? Ya kiai abal-abal kan. Nah, itulah, itu penting ya, walaupun kelihatannya itu remeh masalah tidur, itu penting sekali. Banyak tidur itu ya banyak lupanya, nafsunya besar, ya toh? Tapi orang itu tidur, bagaimana supaya tidak banyak tidur atau tidak suka tidur? Caranya gimana untuk menghindari tidur? Gampang sebenarnya. Apa yuk? Ngopi. Walaupun sampai ngopi sampai 10 gelas, ya sekarang nggak tidur tapi nanti gantiannya itu lebih banyak malah ya. Oh gitu lah ya, sudah ada apa-apa bagus. Jadi begini, untuk mengurangi sampai itu enggak apa ya, enggak gampang tidur, enggak ngantukan. Satu, makannya apa, kalau makan itu jangan banyak. Nomor dua, kalau makan jangan mengandung air, berarti tidak ada lauk pauk. Maksudnya tidak ada kayak apa? Ya jangan itu ya. Itu hindari, apalagi yang berbau santan. Nah itu berbau santan, hilangkan itu. Nah, iya. Pokoknya berbau santan itu hilangkan. Terus ya sudah cukup itu saja. Insya Allah sampai nggak bakal ngantukan gitu. Karena yang membuat ngantuk itu adalah makanannya terlalu gizi. Makanya di pondok, kenapa sih pondok itu rata-rata? Ya ada yang beberapa saja yang biasanya itu mahal, ya kan? Itu makanannya itu enak-enak. Rata-rata sejak dulu, gitu. Sejak Nabi Adam sampai Adam Malik sampai sekarang itu masih ada beberapa pondok pesantren itu yang makanannya itu ya gitu-gitu aja. Kadang tempe, saya tanya sama anak saya, sampai kalau makan itu ikan apa? Tempe satu. Kalau tahu satu, bagus. Bahkan saya itu bangga, terus dulu anak saya kasihan ya, kalau di rumah itu makan enak, ingat anak saya. Oh enggak, saya habiskan. Kenapa ingat anak? Kalau masalah makanan tidak usah kita bangga anak kita makan enak. Itu loh ya. Justru malah saya itu ingin seperti saya dulu. Jadi kalau makan jangan makan yang enak, karena itu membuat orang itu belajar itu malas, ngantuk. Itu tadi kurangi makan, makanannya jangan mengandung kayak yang banyak airnya, itu. Dan lauk-lauknya itu jangan terlalu banyak. Makanya bentar. Makanya kalau saya itu mendengar ada anak nggak kerasan di pondok gara-gara makanan itu, oh memang nggak niat mondok, tapi ya lumayan daripada tidak mondok, bisa mengurangi kenakalan. Oke, kita lanjutkan. Wala yazida lan ora tambah fi naumihi ing dalam turune muta'alim, di dalam tidurnya muta'alim fil yaumi wal lailati apa? Siang dan malam ala sama nisaatin. Ini ada ini ala sama nisaatin 8 jam, kalau bisa 6 jam aja lah ya. Wahwa utawi sa'ah iku sulusuz zamani, sepertiga waktu. Fa ini tamala, lamun nanggung atau apabila menanggung, opo haluhu, tingkahnya muta'alim, akola ing luweh titik, lebih sedikit, minha saking samani saatin, minha dari samani saatin, fa'ala mongko melaksanakan sopo muta'alim, kalau bisa kurangi. Loh ini ya saya mengatakan usahakan minimal maksimal tidur itu 8 jam dalam satu hari satu malam.
Tapi kalau bisa kurangi kalau mampu, semakin sedikit. Makanya santri dulu itu kadang-kadang dibalik. Jadi malamnya itu terjaga dan tidurnya siang hari atau pagi hari, dibalik. Kenapa kok begitu? Karena banyak keterangan di beberapa hadis dan beberapa kitab, sebenarnya mencari ilmu itu yang baik itu di malam hari, apalagi di sepertiga malam, waktunya sundel bolong keluar. Jadi itu bagus, makanya belajar di malam hari itu sangat bagus sekali. Kita lanjutkan. Wala basa tidak apa-apa. Wala basa tidak apa-apa. Bahasa Jawa ini wala basa ora kena ora. Ayyur tija. Apa itu? Ayyuriha. Ya betul ya. Supaya beristirahat nafsahu apa dirinya muta'alim, awak diri ini muta'alim, wa qalbahu hatinya muta'alim, wa dhihnahu pikirannya, oh gini aja ya, pikirannya muta'alim, wa basarahu apa itu? Penglihatannya muta'alim. Penglihatannya muta'alim. Tidak akalla tidak kala ketika apa itu? Pegel itu apa? Bahasa Indonesia pegel. Capek. Tidak kala ketika capek. Apa sayun sesuatu mindalika saking mengkono apa itu? Maksudnya kemana ini? Kalian itu yang bersama oh ya, qalbahu maksudnya qalbahu wa dinahu wa dha'ufa lan lemah opo sayun apa itu terus bitanazzuhin kelawan walking sampean bitanazzuhin kelawan apa itu walking itu apa bahasanya kayak ngelencer bertamasa refreshing ya, tanasa itu artinya itu menghilangkan kepenatan gitu. Watafarruhin dan santai bil mutanazzahatin di tempat-tempat apa? Di tempat-tempat hiburan. Ya, tanazah kayak pantai, kayak wisata bajak laut di kampung saya. Bihaitsu yaudu sekiranya kembali sapa muta'alim. Nah, ini Yai Hasyim itu memang luar biasa. Makanya Habib Umar bin Hafid bin Salim itu mengapresiasi kitab ini. Wah, hadal kitab apa itu bahasa Arabnya itu apa ta'aj itu ajib Pak Ajib itu mengherankan. Iya itu saya nggak ngerti bahasa Arab. Pokoknya kitab ini luar biasa. Itu Habib Umar, seorang apa ulama wali dari Hadroh atau Tarif. Ya. Ada selawatannya di Tarif itu ya, ada lagunya ya. Ada yang apa? Karena Tarif itu adalah gudangnya
wali. Jadi mau kelompok di sana itu wali. Kalau di sini wali murid, wali santri, ngumpul. Wala yudoi ila halihi maring tingkahe muta'alim, maring apa? Kepada tingkahnya muta'alim. Wala yudai'u, ya beneran. Dan tidak menyia-nyiakan sapa muta'alim alaihi kepada halihi. Gampangannya begini. Nah, ini penting supaya santri atau kiai itu tidak kaku karena nggak paham, gagal paham. Jadi orang jangan gagal paham. Ya, seorang santri belajar dengan sungguh-sungguh, atur itu waktu. Sehingga syaratnya mencari ilmu itu kan ada 6 itu ya. Dukain itu artinya apa? Cerdas. Cerdas di situ maksudnya apa? Bisa mengatur waktu. Oh, jam sekian saya harus menambah hafalan. Jam sekian saya harus istirahat. Nah ini maksudnya begitu. Jadi kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, jangan dibalik waktunya istirahat untuk belajar. Waktunya belajar untuk istirahat. Itu namanya orang yang tidak bisa mengatur waktu. Karena sebaik-baik orang adalah pandai bisa mengatur waktu. Nah di sini kalau sampai itu merasa penat, merasa payah, merasa pikiran itu kayak ngenol, ngeblank. Pernah sampai itu kalau menghafalkan itu ngeblank? Pernah ya? Tambah lagi. Iya. Saya dulu tuh pernah ditugasi oleh guru saya untuk nyemak anak santri anak pondok untuk menghafalkan Quran. Padahal saya nggak hafal Quran karena Pak Yai itu pergi ke Mekah. Jadi selama 1 bulan, hampir setengah bulan saya harus menunggu santri-santri penghafal Quran. Jadi ada santri itu yang ngeblank gitu loh. Kalau ngeblank seperti itu sampai harus istirahat, jalan-jalan, lihat pemandangan, tapi jangan terlanjur terlalu lama melihat pemandangan di jalan ke Wonosalam, pulang-pulang. Itu namanya seriningkan, itu namanya. Ya, nggak pulang-pulang. Iya. Jadi sama itu kalau menghafalkan Quran atau mungkin ngaji di pondok apa itu, sewaktu-waktu sampai itu harus ada istirahat. Ada walking lah, jalan-jalan. Ya tamasa kan biasanya itu di pondok itu kan ada kadang-kadang itu ya 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali ada rekreasi. Itu memang penting itu, tidak salah itu. Dan itu ajaran Islam. Walaupun itu bukan ilmu fardhu, ya itu ilmu yang nggak wajib, tapi memang harus begitu. Makanya kenapa sekolahan itu ada setelah semester itu ada libur. Tapi liburnya anak-anak sekarang itu kan ya tidak untuk istirahat, untuk menambah kelonggaran. Kenapa? Ketika masuk ya juga istirahat. Lawang sekolah belajar, yo senau belajar dia tidak memperhatikan gurunya menerangkan juga tidak nyawantai anak sekarang. Ya namanya. Jadi mata ini ya butuh istirahat, ya toh? Badan ini ya butuh istirahat. Makanya minimal ini supaya sehat, siang hari usahakan untuk tidur qailula. Itu tadi minimal tidurnya itu adalah terlentang. Yang baik tidur apa tadi? Kiri kanan. Kalau tengkurap nanti bawa baskom. Nah nanti kalau sudah banyak nanti digoreng. Itu ya. Karena ada maaf ya. Ini ada keteraumaan seseorang yang terlalu ketat di pondok, akhirnya anaknya jadi stres. Jadi mungkin apa itu kesalahan daripada ustadznya masih muda ustadznya. Jadi anak itu selalu digejreng, digejreng, digejot.
apa betul itu? Oh, ya dipaksa, masih anak kecil itu. Akhirnya apa namanya, dia lari dari pondok, padahal sudah hafal 15 juz. Akhirnya pulang, nggak mau pondok, trauma, benci dengan pondok pesantren. Padahal ternyata hafalannya itu masya Allah, bagus sekali. Karena saya pernah nyemak dari hafalannya itu luar biasa. Jadi kalimat-kalimat Quran yang dibaca itu sangat jelas sekali. Dan suaranya itu enak, anaknya tampan, putih, ganteng. Betul. Cuma sayang pikirannya itu agak terganggu. Nah itu tadi ganteng, tapi pikirannya nggak sempurna ya nggak ada nilainya. Lebih baik elek. Walau asiru tawikan nomor 10. Begitu ya. Jadi ada istirahat, ada santai. Makanya kadang-kadang kok pegel ngajak teman-temannya ngerumpi, membicarakan temannya. Lu ngerasa kunci nggak apa-apa. Al-asiru iku ayat ruka yang to tinggal sapa muta'alim, agar meninggalkan sapa muta'alim al-usrota ing pergaulan. Oh, hati-hati. Al-usrota ing pergaulan. Anak pondok awas. Ya. Dengan anak kampung itu sebenarnya nggak boleh. Bergaul dengan anak kampung itu nggak boleh. Karena apa? Karena anak kampung tidak sama dengan anak pondok. Dan itu akan membuat sampai itu akan lemah hafalannya, semangatnya berkurang. Apalagi kalau yang ditemani atau teman anak kampung itu membicarakan kalau laki-laki perempuan, kalau perempuan membicarakan laki-laki, artinya nggak selesai. Lama selesai hafalannya jelek karena sudah terkontaminasi, sudah tercampurkan bubur sesuatu yang tidak baik. Jadi bergaulnya ya pondok, tapi kalau pulang jangan terus di rumah aja, jangan. Kemarin anak saya itu pulang hanya 1 minggu, itu tak suruh, yang saya cek ke sini kemarin, tak suruh, sudah kamu ke rumah teman-teman kamu dulu di MI. Ternyata arah-arah katanya. Terus akhirnya saya paksa datang, ternyata temannya nggak ada. Begini loh maksudnya. Jadi ketika sampai pulang ke rumah, mungkin ada istirahat atau mungkin ada cuti, kayak orang kerja aja cuti. Untuk apa? Supaya sampai itu bisa nanti ketika terjun di tengah masyarakat itu tidak jadi orang yang fanatik, sehingga sampai jadi orang yang menjadi orang yang pandai bergaul. Itu ya. Sehingga sampai itu tahu bahasa masyarakat dan tahu apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Dan itu penting. Sampai pintar tapi tidak tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat, gak kanggo ilmu sampean itu. Karena orang itu harus bisa pandai beradaptasi. Harus tahu bisa mengikuti arus tapi tidak sampai lanjut, ya kan? Jadi sampai itu kalau bisa beradaptasi pada lingkungan, jangan lingkungan disuruh untuk beradaptasi pada sampean, nyenyek. Makanya itu dilatih dari sekarang, sehingga jadi orang itu yang kayak setan gitu, tahu setan, menakutkan gitu. Gak pandai bergaul. Bakin tarokaha lamun tinggal siro ing usro iku min ahammi ma luwih pentingnya perkara. Ini loh ya. Jadi sampai itu kalau pondok pistalah pacar dimasukkan ke lemari, dikunci, kuncinya dibuang ke laut.
khawatir. Kalau sampai punya ilmu, tenang. Modalnya itu pokoknya punya ilmu itu kemana-mana gampang, yang menanyakan banyak. Kayak saya lah gitu. Saya laki-laki aja yang antri itu banyak kok. Bukan percaya. Kalau nggak percaya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, punya harta, biasanya dipertaruhkan dengan ilmu itu. Betul. Makanya beruntunglah sampean itu punya ilmu itu, masya Allah itu enak salah. Yang bagi sebaiknya litolibil ilmi, kedua wong kang golek ilmu. Terhadap orang yang mencari ilmu, wala siyama apalagi li ghairil jinsi. Apa itu? Jinsi tadi. Oh ya. Selain apa jinsi itu? Apa? Badan, itu aja. Selain badan atau jenis, khususon kelawan khusus. Ingkasuro lamun akeh, jikalau banyak opo lakbuhu dolanane muta'alim. Apa itu? Main-mainnya. Dolanan itu main-mainnya muta'alim. Wakola lan sedikit opo fikrotuhu, pikirannya muta'alim. Maksudnya begini loh, sebaiknya bagi muta'alim itu jangan terlalu banyak mainannya, tapi jangan tidak pernah bermain. Jadi pondok itu ya juga ya kadang-kadang ya bermain, kadang-kadang itu suka apalagi main. Nah itu makanya maaf di mana itu saya itu pernah ada pondok, hukumnya wajib untuk laki-laki setiap hari Jumat pagi itu harus main sepak bola, wajib hukumnya. Untuk apa? Istirahat. Untuk apa? Melemaskan badan. Jadi makanya olahraga itu juga penting. Ya kalau memang nggak bisa lari-lari ya temannya yang nganggur ya dicontohin. Ya maksudnya itu ayolah. Jadi makanya kalau menghafalkan atau ngaji kadang-kadang ya berdiri, kadang jalan-jalan, tapi jangan ke warung. Ngapal Al-Quran ke warung. Nah kau bermakan menghafalkan langsung kecapan. Nah itulah. Inilah ya. Jadi orang itu supaya tidak apa ya kaku, fanatik gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.